Aku tuh pengen mudik. Oh, mau ke mana Jija? Mau ke Cianjur. Dia ternyata mau ke Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita mau sholat Id di gedung keuangan karena masjid di sana buka. Jadi kita pergi rame-rame pagi-pagi ini. Kita on the way jam 6.24. Mudah-mudahan kita kebagian itu berapa Kak? Terus hari ini juga aku rencana open house. Jadi tapi rencananya sore seperti biasa karena kita lebaran di tempat perantauan. Jadi kita mau mengadain kumpul-kumpul. Soalnya kalau nggak kumpul itu kayaknya nggak afdol banget gitu. Terus aku ngebangunin anak-anak pagi-pagi banget. Aku kasih mandi. Aku bangun dari subuh masak dan semua masakan aku belum kelar. Maksudnya ada beberapa yang udah kelar, sisa 2 lagi yang belum kelar. Aku mau bikin sop dan belum terbikin karena waktunya begitu mepet. Aku bangun jam 4 dan komporku agak lelet banget. Seperti biasa lebaran masih seperti tahun kemarin, lebaran di masa pandemi. Rencananya sebenarnya tahun ini itu aku dan suami itu mau mudik ke Cianjur, tapi karena banyak hal, salah satunya adalah kita nggak bisa mudik ya. Jadi kita putusin nggak mudik. Aku tuh udah janjian sama teman-teman. Jadi siapa yang duluan sampai di tempat harus menyisakan tempat gitu. Soalnya kayaknya membludak banget karena tahun lalu itu terbatas semangat sholat Idul Fitri itu hanya ada di beberapa masjid. Dan tahun ini dikasih kelonggaran untuk sholat Idul Fitri asalkan di lapangan terbuka gitu, nggak boleh dalam ruangan, nggak boleh dalam masjid. Karena kan biasanya kalau kita sholat Idul Fitri itu atau sholat Idul Adha kita biasa di hotel 4 Point, kalau nggak di 4 Point di hotel Claro. Tapi karena tahun ini diperbolehkan hanya di lapangan. Oh, Masya Allah. Penuhnya sebenarnya sedih banget. Gak lebaran bareng orang tua untuk yang kesekian kalinya itu banget sedihnya. Tapi ya mau gimana lagi ya, demi gak menularkan COVID-19 gitu. Jadi kita harus menerima aja. Demi enggak menularkan atau karena larangan pemerintah? Sebenarnya sih larangan pemerintah. Jangan bohong loh. Larangan pemerintah guys. Juga koper. Sebenarnya sih iya. Karena apa ya? Mau orang-orang udah pinter gitu loh. Karena kan pasti ini habis Idul Fitri itu kan diperbolehkan untuk keluar lagi gitu. Otomatis kan pasti membeludak mulai tanggal 17 itu. Jadi menurut aku sih sama aja kayaknya ya. By the way, ada yang sepemahaman gak dengan saya? Mau dilarang mudik atau nggak dilarang mudik kayaknya sama aja deh. Harapan tahun depan itu mudah-mudahan COVID-nya itu udah mulai hilang, udah nggak ada. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita juga bisa mudik tahun depan, mudik entah ke Cianjur kah atau ke Bau-Bau atau ke Kendari. Yang penting intinya aku tuh pengen mudik. Oh, mau ke mana Jija? Mau ke Cianjur. Dia ternyata mau ke Cianjur. Kalau Abdullah mau ke mana mudiknya? Dul, kakak Dul mau ke mana mudiknya? Anak-anak itu udah mau ke Cianjur guys. Bahkan aku pun udah kangen banget 3 tahun loh. 3 tahun. Udah sama kayak Bang Toib nih gua. Tapi gimana ya, dibilang ikhlas sebenarnya nggak ikhlas. Dan kebetulan THR
tidak sesuai ekspektasi. Realitanya kita kena prank. Udah lama banget nih nggak kesini. Kita udah mau sampai. Cepat. Itu apanya? Terus banyak banget orang di sini karena antusias masyarakat untuk sholat Id itu besar banget. Jangan lupa pakai masker ya guys, cuci tangan. Ya cuci. Gunakan terus hand sanitizer kalau nggak bisa cuci tangan. Itu adalah satu hal yang wajib untuk kita sekarang. Ya, beginilah keadaannya. Duh, mudah-mudahan parkiran nggak penuh. Banyak parkiran. Kalau di sini sih, iya parkirannya banyak banget. Masya Allah sih orang-orang seru banget sih ini. Setelah sekian lama geng, setahun lalu bener-bener nggak ada Idul Fitri, nggak ada sholat Id, dan sekarang kita sholat Id. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita diberikan Oh, kesehatan. di lapangan belakang ya, bukan di masjid. Oh, iya sih, ini sini kan kecil tuh. Alhamdulillah. Pasti banyak pendatang. Iya, banyak banget nih. Oh, di sini katanya ya, kata si Pak Polisi. Pak Polisinya sholat Id. Oke gengs, kita parkir dulu. Jadi kita udah sampai di lapangan. Aku udah disiapin tempat sama Mbak Mir. Insya Allah membeludak banget sih, banyak banget yang datang. Aku masih nunggu teman satu lagi datang. Tidak bosan mengingatkan untuk menjaga protokol dengan memperhatikan jarak di antara jemaah, mengikuti jemaah yang ada di saf-saf terdepan. Kita menjaga jarak seperti ini dalam rangka menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Allahu Akbar, Allah. Dan tetap menjaga jarak semaksimal mungkin. Kita bersyukur bahwa tahun ini pemerintah memberikan kita izin untuk melaksanakan sholat Id di lapangan. Dan beberapa jemaah mohon dengan sangat kami memperhatikan beberapa jemaah tidak menggunakan maskernya. Panas Pak menggunakan masker, apalagi kita yang ngomong begini ini juga terasa panas. Jadi mohon kerjasamanya yang duduk, yang ada di sini kami perhatikan banyak yang ada beberapa yang tidak menggunakan masker. Mungkin ini berat, tapi ini adalah tuntutannya dari panitia agar pelaksanaan sholat kita ini berjalan dengan baik. Iya, ada bulan. Jemaah sekalian, ada bulannya. Keluar. Kenapa? ini saja yang kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat Id. As-salatu Idul Fitri jami'ah rahimakumullah. Sering bulan keluar. Mewakili keseluruhan panitia dan penyelenggara kegiatan hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita selesai juga sholat Idul Fitrinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ketemu banyak teman-teman yang sudah 1 tahun lebih nggak ketemu. Akhirnya sekarang tadi ketemu dengan teman-teman, Masya Allah seneng banget. Cuman ya begitu ya, kita ngikutin protokol kesehatan. Kita nggak bisa bersalam-salaman, kita hanya saling sapa
Kita hanya salaman sama orang terdekat ya, suami sama anak-anak aja gitu. Masya Allah sih, alhamdulillah. Bahagia sih kalau mau gitu. tahu anu yang dimasaknya di mana? Wow, di atas ya. Di kepala dulu. Ini sampai ke rumah lanjut masak lagi karena nanti sore kan yang seperti aku bilang tadi, teman-teman mau datang, terus tadi ketemu teman baru, pengantin baru namanya Syawal juga suaminya, dan ternyata satu kantor dengan suamiku. Dan lucu loh gini, aku tuh pernah ngirimin suamiku makanan ke kantor dan sampainya tuh ke Syawal yang lantai 2. Dan tadi ketemu dengan istrinya yang Syawal itu juga. Insya Allah suatu kebetulan yang Allah sudah rencanakan. Insya Allah ya, baru nikah pas sebelum Ramadan ya. Dia orang Sopeng. Sopeng adalah salah satu kota yang ingin banget aku datangin dan sampai sekarang nggak pernah kecapai. Mudah-mudahan deh suatu saat nanti bisa ke Sopeng ya. Ini kode. Topeng. Mobil. Jangan, karena mau sampai. Ini mau buka. Ya udah, buka aja. Lengang ya. Dul, tadi sholat pertama sama ayah ya? Kenapa Dul mau sholat sama ayah? Biasanya sama ibu. Kenapa Dul mau sholat sama ayah? Karena kakak Dul udah besar ya? Iyalah. Jadi sekarang harus sama ayah ya? Dulu sama ibu terus merengek, selalu merengek, mau minum. Begitu dulu kakak Dul, ibu mau minum, kalau enggak kakak Dul nangis atau kakak Dul lari-lari. Sekarang kakak Dul udah besar, udah sholat, yang merengek adalah Ijah. Aduh, ibu kok dipukul. Seperti biasa di belakang itu selalu tidak kondusif. Kondusif. Jadi kita mau berkunjung ke rumahnya Bibi, ke rumah Bibi kita. Lihatlah mereka di belakang. Seperti itulah mereka. Hari-hari aku mendengar tangisan, entah kakaknya kah atau adik yang menangis. Ada penjual balon, geng.